Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya arhamar rahimin irhamna irhamna ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan menceritakan tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa ini sebenarnya dia sudah nabi, udah pintar, udah hebat, tapi dia tetap ingin mencari guru. Pada suatu hari dia berkata kepada anak buahnya, "Wahai, kalian persiapkanlah bekal kita. Untuk apa? Kita akan pergi bertahun-tahun." Kemana perginya? Pokoknya dia pergi bertahun-tahun sampai dia menemukan sesuatu. Ini diceritakan dalam surat Al-Kahfi, surat 18, diawali dari ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'a bahrain wa amdiya uquba. Jadi kata Nabi Khidir, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun." Nah, oleh karena itu kenapa tujuannya apa? Untuk mencari seseorang guru. Setelah berjalan beberapa hari dia berjalan, dia langsung mengatakan kepada anak buahnya, "Wahai, kalian silakanlah dibawa bekal kita. Sesungguhnya kita sudah letih berjalan sudah lama, kita sudah lapar." Akhirnya apa yang terjadi? Pembantunya atau muridnya mengatakan kepada Musa, "Mohon maaf, karena ikan yang sudah kita goreng itu tadi dia loncat ke laut mencari jalannya sendiri." Waduh. Nah, ini adalah salah satu perbuatan yang sangat aneh. Anehnya apa? Ikan sudah digoreng, tinggal diam saja, tiba-tiba dia loncat ke dalam laut. Ini adalah salah satu kejadian yang aneh. Dengan anak buahnya mengatakan kepada Musa, "Mohon maaf karena tadi ada satu kejadian yang aneh, ikan sudah loncat ke dalam laut." Maka apa kata Musa? "Mari kita kembali lagi ke tempat yang aneh tadi." Kembalilah dia ke tempat yang aneh tadi, ketemulah di dua batu, maka dia ketemulah dengan seorang hamba Allah yang namanya Nabi Khidir. Nah, setelah dia ketemu dengan Nabi Khidir, langsung Musa berkata kepada Nabi Khidir, "Mohon maaf, saya ingin menjadi muridmu." Apa kata Khidir? "Mohon maaf juga," katanya, "kamu tidak bisa sabar mengikuti aku." Aduh, kata Musa, "Bagaimana ini? Kok sudah tahu begitu bahwa aku tidak bisa sabar mengikuti kamu? Coba dulu dong." Baik, katanya, "kalau memang demikian, maka kita harus berjanji. Ada perjanjian dulu, ada MOU-nya." Katanya perjanjiannya, "kalau memang kamu ingin mengikuti aku, ingin menjadi murid aku, kamu jangan mengatakan sesuatu, jangan menanyakan sesuatu apa yang aku kerjakan sebelum aku menceritakannya kepadamu." Baik, langsung kata Musa, "Saya akan berjanji, saya tidak akan bertanya kepada kalian sesuatu apapun yang kamu kerjakan." Nah, berjalanlah mereka. Setelah berjalan, maka dia menumpangi perahu. Kebetulan perahu itu perahu orang yang susah, dia mencari nafkah lewat perahu itu. Lalu dia Khidir melobangi perahu itu. "Loh," kata Nabi Musa, "kenapa dilobangi? Bukannya kita ini numpang." "Aduh," kata Nabi Khidir, "Nisa, kamu sudah melakukan satu kesalahan. Perjanjian kita, kamu jangan menanyakan sesuatu kepadaku apa yang aku kerjakan sebelum aku menjelaskannya." Mohon maaf," kata Nabi Musa. "Bolehkah aku masih tetap mengikuti aku?" Baik, masih tetap dia mengikuti, masih dimaafkan oleh Nabi Khidir. Berjalanlah lagi di satu kampung, ketemulah dengan seorang anak yang lagi lucu. Langsung Nabi Khidir membunuhnya. Dibunuh
Langsung kaget Musa. Waduh, kenapa dibunuh katanya? Ini anak-anak, bukannya anak itu membunuh orang lain? Apakah anak itu punya dosa? Loh kok kenapa tiba-tiba dibunuh? Kata Nabi Khidir, kamu sudah 2 kali melakukan kesalahan. Padahal kita sudah berjanji kamu tidak boleh menanyakan sesuatu kepadaku sebelum aku menjelaskannya. Baik, katanya, mohon maaf. Sekali lagi, kalau memang benar-benar saya sekali lagi melakukan satu kesalahan, maka jadi bolehlah aku tidak akan menjadi muridmu lagi. Kemudian dia berjalanlah lagi. Setelah berjalan di dalam satu kampung itu, dia berjalan dari hutan ke hutan, dari kampung ke kampung, melihat kok tidak ada orang yang mau menjamunya, tidak ada orang yang mau ngasihnya minum, tidak ada orang yang mau ngasihnya makan. Dia ketemulah dengan satu rumah. Rumah itu sudah rusak, dindingnya sudah rusak, genteng-gentengnya sudah berjatuhan. Langsung Khidir mengajak Nabi Musa untuk memperbaiki rumah itu. Setelah diperbaiki rumah itu, lalu Musa mengatakan kepada Khidir, ya Khidir, katanya, kalau memang kita minta jamu kepada penduduk ini, sebenarnya boleh. Kita sudah kerja, kita sudah membantu memperbaiki rumah yang sudah rusak ini. Kata Nabi Khidir, disinilah batas perpisahan kita. Kamu sudah kukatakan tidak akan sabar mengikuti aku. Maka akan aku ceritakan apa ya kejadian-kejadian yang kamu tidak mengetahuinya. Pertama, kita melubangi perahu karena perahu itu adalah milik orang yang susah. Dia mencari nafkah lewat perahu tersebut, sehingga sedangkan di depan sana ada raja yang zolim akan merampas semua perahu yang bagus. Saya lubangin perahunya, setelah diperiksa oleh raja yang zolim itu, ini rusak, akhirnya nggak dirampas, selamat. Yang kedua, membunuh anak yang tidak berdosa. Kenapa? Karena sengaja saya membunuhnya karena kedua orang tuanya adalah orang yang soleh, orang yang baik, makanya dibunuh. Dia khawatir nanti setelah dia besar dia mempengaruhi orang tuanya menjadi kafir. Saya bunuh dia, nanti insya Allah akan Allah ganti dengan anak yang lebih soleh lagi, dan dia juga masih kecil belum punya dosa. Yang ketiga, dia memperbaiki rumah yang roboh itu karena di bawah rumah tersebut ada harta pusaka anak yatim. Makanya diperbaiki, dia tidak minta upah kepada penduduk, dia memperbaiki rumah itu. Ada beberapa kejadian. Yang pertama, berarti kita itu tetap selalu mencari ilmu. Yang kedua, kita boleh bertanya, tapi bertanya itu selagi setelah guru menjelaskan. Jangan kita memotong guru lagi menjelaskan, kita langsung nanya. Yang ketiga, hikmah-hikmahnya itu banyak sekali. Kita setiap mau mengambil, barangkali kita nanti satu saat jadi bos atau jadi pemimpin, kita mau menerima orang itu harus ada perjanjian MOU-nya. Yang keempat, kita kalau mengeluarkan seseorang yang bersalah harus paling kurang 3 kali. Kalau sudah 3 kali kesalahan harus dikeluarkan. Pertama maafkan, yang kedua ada maafkan lagi, yang ketiga maafkan baru dikeluarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.